Baik, saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MMM.Com MPD, Ketua Program Studi Sistem Informasi Kampus Kota Sukabumi, Bapak Agung Wibowo STM.Com, Ketua Komite PAUD Kecamatan Lembur Situ, Ibu Cucu Sufenti, kemudian Ibu Tia Septiani Nur Fauzia Kuswara M.Com selaku pembicara kita hari ini, beserta Bapak Ibu dosen, mahasiswa, dan juga para peserta yang telah bergabung dalam acara pengabdian masyarakat hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dapat hadir dan berkumpul bersama ya Bapak Ibu meskipun secara daring atau online dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema manfaatan teknologi untuk sistem pembelajaran anak. Baik, sebelum masuk ke inti acara, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kedua sambutan, ketiga pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup ditutup dengan sesi foto bersama dan pengisian absensi. Ya. Langsung saja untuk pembukaan. Kita akan mulai dengan mengucapkan kalimat basmalah dengan harapan kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kendala apapun. Ya, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, beranjak ke acara yang kedua, yaitu sambutan. Ada dua sambutan yang akan disampaikan. Untuk sambutan yang pertama, yaitu dari perwakilan Kampus Universitas Bina Sarana Informatika yang akan disampaikan oleh Bapak Agung STM.Com. Kepada Bapak Agung, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, yang kami hormati Komite Bunda PAUD, ya. Kami hormati panitia dan peserta pada kegiatan hari ini. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Cucu Sufenti selaku Komite Bunda PAUD di Kecamatan Lembur Situ yang telah bersedia menerima kami melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat hari ini. Pengabdian kepada masyarakat hari ini merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh dosen di setiap semesternya sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dan pada kesempatan hari ini di pengabdian masyarakat itu kami mengambil tema berupa workshop dengan tema pemanfaatan teknologi untuk sistem pembelajaran usia dini atau PAUD. Ya, jadi tanpa mengurangi rasa hormat, saya cukupkan sambutan kegiatan pada hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya ucapan kepada peserta yang telah hadir di hari ini, yang sedang meluangkan waktunya ikut pada kegiatan workshop hari ini. Ibu Tia selaku narasumber dan panitia lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agung atas sambutannya. Baik, beralih ke sambutan yang kedua ya, yang akan disampaikan oleh Ketua Komite PAUD Kecamatan Lembur Situ, yaitu Ibu Cucu Sufenti. Kepada Ibu Cucu dipersilahkan. Mohon maaf Ibu, diklik dulu yang tulisan unmute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillah hari ini saya bisa
bertatap muka dengan ini ya, yang saya hormati Bapak Ibu beserta rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Cucu Supenti. Saya diberi mandat memberi sambutan sebagai Komite Bunda PAUD, dan kebetulan saya adalah pengelola dari PAUD Kober Aster Biru yang ada di wilayah Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lemur Situ. Sebetulnya sudah kita ketahui ya, apa yang sekarang yang akan kita bahas adalah tentang teknologi yang selalu dipakai, apalagi sekarang dengan sistem daring ya, selalu memakai gadget untuk pembelajaran. Mungkin di sini yang akan dipaparkan nanti dengan Bu Tia adalah tentang bagaimana kita harus menggunakan secara bijaksana teknologi seperti gadget itu untuk belajar anak-anaknya di rumah ya. Mungkin seperti itu. Dengan diadakan workshop ini, kami berharap rekan-rekan semua dapat memanfaatkan adanya teknologi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan porsinya masing-masing, baik itu dari segi pembelajaran ataupun yang lainnya. Sesuai dengan tema workshop, yaitu pemanfaatan teknologi untuk sistem pembelajaran anak usia dini. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Nggak usah panjang lebar ya, nanti karena nanti akan dipaparkan oleh Bu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Cucu atas sambutannya. Baik, memasuki acara inti kegiatan hari ini, langsung saja untuk penyampaian materi akan disampaikan oleh Ibu Tia Septiani Nur Fauzia Kuswara MKOM. Kepada Ibu Tia, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Cucu Supenti selaku Komite Bunda PAUD Kecamatan Lemur Situ Kota Sukabumi. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Sukabumi selaku panitia kegiatan pengabdian masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Sukabumi tahun 2021. Yang saya hormati para peserta kegiatan pengabdian masyarakat Bunda PAUD Kecamatan Lemur Situ Kota Sukabumi dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir pada hari ini, Sabtu 25 Desember 2021, dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema workshop pemanfaatan teknologi untuk sarana pembelajaran anak usia dini. Walaupun dilaksanakan secara daring, mudah-mudahan nantinya apa yang akan disampaikan bisa bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya dan bisa terjalin silaturahmi lagi untuk kedepannya. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Agung dan Ibu Ita selaku moderator, bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini memang adalah kewajiban dari dosen yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Dan alhamdulillah pada semester ini diberikan kesempatan untuk bertatap muka bersama Bunda PAUD Kecamatan Lemur Situ Kota Sukabumi. Saya izin menyampaikan materi ya Ibu Cucu dan bunda-bunda lainnya. Di sini kita lebih ke sharing mengenai penerapan teknologinya, karena mungkin untuk sistem pembelajaran anak usia dini itu sudah menjadi ranahnya bunda-bunda semua gitu. Saya izin share screen ya.
Nah, ini untuk tema kelompok yang pertama. Silahkan Bu Deni untuk di screenshot terlebih dahulu. Ini tema untuk kelompok pertama. Iya baik Bu, sudah Baik. di screenshot. Ya. Selanjutnya ini untuk tema kelompok kedua. Sudah Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu Deni. Iya Bu. Oke, kita masuk terlebih dahulu mengenai pengertian dan sejarah perkembangan teknologi. Teknologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia. Tekno artinya keahlian, dan logis artinya ilmu. Nah, secara harfiah, teknologi ini dapat dikatakan sebagai suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis. Atau kita singkat saja, teknologi ini adalah alat yang memudahkan untuk kegiatan kita atau aktivitas kita sehari-hari, yang membantu tentunya. Nah, teknologi ini terus mengalami perkembangan sejak zaman prasejarah sampai dengan saat ini, revolusi industri 4.0. Kata teknologi muncul dalam bahasa Inggris itu pada abad ke-17. Nah, berbagai macam jenis teknologi sudah sudah berkesinambungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada berbagai jenis teknologi, ada transportasi, informasi, komunikasi, medis, konstruksi, kemudian bidang pendidikan, perbankan, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat terlebih dahulu sejarah untuk perkembangan teknologi.
Baik, itu mungkin sekilas mengenai sejarah perkembangan teknologi. Saya izin share screen lagi untuk materinya. Oke. Teknologi dirasakan sangat berperan dan Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Sepertinya jaringan Butia. Iya, Bu Ita, jaringannya. Mohon maaf ya, saya izin share screen lagi. Baik. Nah, teknologi ini sangat berperan dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Tadi sudah beberapa dijelaskan oleh video ya, yang menampilkan perkembangan teknologi dari zaman prasejarah sampai dengan revolusi industri 4.0. Oke, kita akan coba lihat dalam bidang informasi. Kalau misalnya dulu kita mendapatkan informasi itu berbentuk tulisan dan gambar melalui surat kabar dan koran. Kemudian berkembang menggunakan radio, yaitu lewat audio. Kemudian informasinya berkembang lagi dengan penerapan teknologi baru dengan televisi. Jadi informasi yang bisa disampaikan bisa berbentuk visual dan audio. Kemudian berkembang lagi kemudahan akses informasi dengan menggunakan internet yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Jadi beragam informasi kita bisa akses di situ. Kemudian dalam bidang komunikasi, kalau dulu kita melakukan komunikasi itu melalui surat menyurat ya. Nah, biasanya ini membutuhkan waktu yang lama, konvensional sekali. Karena kita harus nulis dulu, kemudian ngirim, nunggu balasan, dan itu lama sekali. Nah, dengan masuklah teknologi baru, yaitu dengan adanya surat elektronik atau email. Nah, di sini kita bisa berkomunikasi tidak hanya dengan menggunakan tulisan, tapi bisa juga dengan melampirkan file, gambar, audio, dan lain sebagainya. Dikembangkan lagi dengan adanya telepon. Kita bisa berkomunikasi lewat suara. Kemudian, karena telepon aksesnya terbatas, jadi hanya bisa dilakukan di tempat tertentu, dikembangkan lagi dengan telepon genggam atau telepon seluler yang hari ini mungkin bunda-bunda sudah pakai semuanya. Kemudian
ada bidang transportasi. Nah, kalau di bidang transportasi, misalnya kalau dulu kita kemana-mana naik sepeda, mengayuh dengan kekuatan kaki kita sendiri. Nah, mulai masuknya mesin, dengan adanya mesin, mulai ada kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Tapi ini dengan kapasitas penumpang yang terbatas. Kemudian bertransformasi lagi dengan adanya mobil atau kendaraan roda 4. Dan ini kapasitas penumpangnya mungkin lebih banyak dan lebih nyaman juga karena terhindar dari panas dan hujan. Kemudian berkembang lagi teknologi transportasi kita untuk bepergian jauh misalnya, tapi dengan waktu yang relatif tidak lama dengan adanya pesawat terbang. Nah, kalau dalam bidang perbankan, biasanya kita menabung atau mengambil uang lewat teller ya, dengan membawa buku tabungan dan kartu identitas. Kemudian dikembangkan dengan adanya kartu ATM dan mesin ATM. Nah, ini kita dipermudah dalam melakukan transaksi, tarik, dan setor tunai melalui mesin ATM. Kemudian dikembangkan lagi dengan adanya aplikasi berbasis mobile, misalnya mobile banking, internet banking, dan SMS banking. Kemudian sama halnya dengan bidang pendidikan, tentunya teknologi sangat dirasakan penting sekali. Nah, bunda-bunda mendaftarkan putra-putrinya itu ke sekolah, datang langsung ke sekolah. Kemudian mengisi formulir, melengkapi berkas persyaratan, dan kemudian nanti ke sekolah lagi untuk melihat pengumuman anaknya diterima atau tidak di sekolah tersebut. Dengan adanya teknologi, kita dikembangkan dengan adanya PPDB online atau penerimaan peserta didik baru berbasis website. Jadi, bunda-bunda bisa mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah itu bisa di mana aja dan kapan saja selagi ada internet. Untuk berkas persyaratan pun gampang, tinggal di-upload saja. Sama halnya dengan sistem pembelajaran. Nah, misalnya kita menerapkan sistem pembelajaran konvensional. Guru dan murid di kelas yang sama melakukan tatap muka gitu. Kemudian dengan semenjak adanya pandemi ya seperti yang sudah dikatakan tadi oleh Bu Cucu, kita dialihkan untuk pembelajaran secara daring gitu atau di rumah dengan pemanfaatan gadget. Jadi anak-anak dikenalkan dengan yang namanya teknologi. Nah, teknologi ini bermanfaat sekali dalam dunia pendidikan. Kalau misalnya saya tanya nih di kolom chat bunda-bunda semuanya, apa sih manfaat teknologi untuk untuk bidang pendidikan? Mungkin bunda-bunda semuanya sudah tahu ya, banyak sekali manfaat teknologi untuk bidang pendidikan. Yang pertama, ini akan memperluas background pengetahuan dari pendidik karena guru itu dituntut untuk tahu teknologi, harus melek teknologi gitu. Guru harus tahu tools yang nantinya akan digunakan, kemudian materi yang nantinya akan disampaikan gitu. Jadi yang pertama dilakukan adalah gurunya harus tahu dulu dan melakukan inovasi pembaruan dari sistem pendidikannya. Kemudian pembelajaran yang dinamis dan fleksibel. Nah, karena tidak hanya dilakukan di kelas, tapi bisa dilakukan di rumah juga. Kemudian mengatasi keterbatasan bahan ajar. Misalnya kalau di sekolah hanya ada buku, terus mainan-mainan yang secara fisik ya gitu yang bisa dimainkan. Kalau dengan adanya teknologi bisa dilakukan dengan misalnya game edukasi, kemudian ada aplikasi-aplikasi untuk merancang pengetahuan anak-anak usia dini. Kemudian adanya kontribusi dan pengayaan bahan ajar dan implementasi student active learning. Nah, ini membantu siswanya untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, kalau misalnya khususnya nih bidang pendidikan lembaga PAUD ingin menerapkan teknologi dalam sistem pembelajarannya, maka apa yang harus dilakukan oleh lembaga PAUD tersebut? Yaitu harus smart. Yang pertama, senang, M-nya maksimal, A-nya antusias, R-nya rekam, dan T-nya terlibat. Jadi pendidik atau gurunya harus senang terlebih dahulu nih akan teknologinya dan materi yang nanti disampaikan. Jadi ada beberapa mungkin yang mohon maaf pendidik atau guru yang memang pegang mouse deg-degan gitu. Nah, takut salah gitu. Nah, jangan. Jadi ketika akan menerapkan teknologi kita harus senang dulu nih pakai teknologinya, kemudian senang kita mau belajar secara online nih, kita harus persiapkan nih gitu. Kemudian maksimal dalam mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Kemudian antusias, kadang-kadang anak muridnya sudah bersemangat, sudah antusias, orang tuanya sudah antusias, tapi gurunya mikir lagi,
ini kira-kira konvensional atau pakai teknologi ya, kadang-kadang seperti itu. Kemudian kita harus rekam ketika pembelajaran tersebut berlangsung. Untuk apa? Untuk dilakukan evaluasi nantinya. Ini kira-kira efektif enggak diterapkan di PAUD kita gitu. Kemudian terlibat, jadi tidak hanya misalnya komite sekolah, kemudian tidak hanya kepala sekolah, guru-guru, orang tua juga harus terlibat karena perlu peran orang tua terhadap sistem pendidikan untuk berbasis teknologi. Nah, jadi kalau misalnya sebuah lembaga PAUD sudah ingin menerapkan sistem pembelajaran berbasis teknologi, harus apa sih? Harus PI. Yang P-nya plan, I-nya implementation, kemudian E-nya evaluation. Nah, yang pertama harus melakukan perencanaan terlebih dahulu. Ada learning outcomes. Ini berhubungan dengan berhubungan dengan capaian apa yang nantinya diharapkan dari siswa gitu. Kemudian untuk capaian tersebut biasanya ada 3 ya. Ada attitude, skill, sama knowledge, ASK. Jadi kenapa pengetahuan di belakang, kenapa skill kedua gitu. Yang pertama harus attitude terlebih dahulu. Karena untuk anak usia dini, yang pertama dilakukan pengajaran oleh gurunya itu yang pertama adalah attitude terlebih dahulu. Baru nanti skillnya, baru nanti pengetahuannya. Kemudian perencanaan yang kedua itu time. Ini yang berhubungan dengan waktu. Nah, biasanya anak usia dini itu nggak boleh lama-lama di depan layar, ya. Maksimal durasinya 30 menit. Jadi guru harus mempersiapkan kira-kira mau bikin videonya misalnya jangan lebih dari 30 menit, 15 menit lah gitu untuk sistem pembelajarannya. Jadi dibatasi waktunya. Kemudian planning yang ketiga ada tools atau teknologi yang digunakan. Kira-kira mau pakai apa nih? Yang misalnya mudah dipelajari sama gurunya, kemudian orang tua murid juga mengerti untuk nanti menyampaikan ke anaknya gitu. Kemudian plan yang terakhir adalah human, ini berkaitan dengan mental status. Kadang-kadang gurunya udah siap, tapi orang tuanya gak siap gitu. Sama misalnya, guru juga ada yang misalnya masih gagap teknologi, orang tua juga sama. Nah, ini berhubungan dengan mental status. Jadi harus dipersiapkan sebaik mungkin. Karena mungkin kemarin sejak adanya pandemi, orang tua dan guru itu mau tidak mau dituntut pembelajaran harus menggunakan teknologi. Nah, ini berhubungan dengan human atau mental statusnya. Kemudian ada PI yang kedua itu implementation untuk eksekusinya atau pelaksanaannya. Nanti kita lihat ada beberapa ruang belajar dan tools yang bisa digunakan untuk pembelajaran anak usia dini. Dan terakhir ada evaluasi. Nah, ini lebih ke laporan ke orang tuanya, misalnya berbentuk foto, video, kemudian nilai raport anak, dan lain sebagainya. Nah, ini ada 4 ruang belajar yang bisa diterapkan untuk anak usia dini di lembaga PAUD. Mohon maaf ya kalau saya salah dalam pengelafalan bahasa Inggrisnya. Yang pertama ada Live Synchronous. Nah, kalau ini artinya tatap muka. Jadi, guru dan murid itu melakukan pembelajaran pada waktu dan tempat yang sama. Yang kedua, ada Virtual Synchronous. Kalau ini pembelajarannya dilakukan dalam waktu yang bersamaan, tapi dengan tempat yang berbeda. Kemudian ada Self-Direct Asynchronous. Nah, kalau ini lebih ke pembelajaran mandiri. Anak bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Kemudian ada Collaborative Asynchronous. Nah, kalau ini lebih penggabungan anak belajar mandiri bisa di mana aja dan kapan saja, tapi ada bantuan pihak ketiga, misalnya guru lesnya atau guru bimbanya, misalnya, dan lain sebagainya. Nah, dari 2 jenis tersebut, dari keempat ruang belajar, untuk anak usia dini ada 2 jenis nih tools yang bisa digunakan. Ada tipe yang bisa digunakan untuk synchronous, ada yang tipe yang bisa digunakan untuk asynchronous. Yang bisa digunakan untuk sistem pembelajaran berbasis tatap muka secara langsung itu ada Zoom seperti yang kita lakukan saat ini, kemudian ada WhatsApp video call, kemudian ada Google Meet, ada Hangout Google, kemudian ada
Birdex, kemudian ada Step Up Lumos atau Lumos Step Up. Nah, kalau asynchronous ada Google Classroom, ada Flipgrid, ada Lab Worksheet, ada Padlet, dan lain sebagainya. Nah, ketika lembaga PAUD akan menerapkan teknologi dalam sistem pembelajarannya, tentunya nanti akan menghadapi tantangan. Tantangannya apa saja sih? Nah, tantangannya yang pertama adanya ketimpangan teknologi antar sekolah di kota besar dan daerah. Nah, kalau misalnya di sekolah kota besar, ini mungkin tidak akan terlalu pusing soal penerapan atau sarana teknologinya. Tapi bagaimana dengan sekolah kecil yang ada di daerah? Akan kesulitan mengenai sarana dan prasarana teknologinya. Nah, ini harus disiasati terlebih dahulu. Dan ini merupakan tantangan bagi lembaga PAUD ketika akan menerapkan teknologi dalam sistem pembelajarannya. Yang kedua, keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran. Nah, ini harus disiasati dengan melakukan pelatihan terlebih dahulu. Jadi sebelum guru menyampaikan materi ke murid dengan menggunakan teknologi, jadi guru harus tahu dulu atau pendidik harus tahu dulu jenis teknologinya, kemudian fungsinya buat apa, terus kemudian materi yang disampaikan apa, jadi harus tahu terlebih dahulu. Kemudian ada keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi pendidikan. Nah, ini biasanya lebih ke jaringan, sinyal, kuota, dan lain sebagainya. Kemudian belum terintegrasinya relasi guru, murid, orang tua. Karena beda ya kalau misalkan sekolah tatap muka secara langsung dengan sekolah berbasis teknologi. Komunikasinya mungkin akan kurang. Jadi belum terintegrasi antara relasi guru dan orang tua serta muridnya. Nah, di sini nanti di grup nanti akan saya share untuk materinya. Jadi bunda-bunda semuanya bisa scan QR untuk barcode-nya. Jadi bisa lihat contoh modul pembelajarannya. Ini sudah berbasis teknologi. Nah, ini lebih menarik karena full warnanya. Biasanya anak-anak senang nih. Terus lebih fleksibel juga. Tercantum tujuan pembelajaran, ada motivasi di dalamnya juga, dan ini mengakomodir perasaan anak-anak. Jadi ada ada pilihan-pilihan ketika anak seneng nggak nih ngerjain ini. Jadi ada pilihan seperti itu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nanti bisa dilihat bunda-bunda semuanya untuk contoh modul pembelajaran yang memanfaatkan peran dari teknologi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Itu murni kesalahan pribadi saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tia atas pemaparan materinya mengenai pemanfaatan teknologi untuk sistem pembelajaran anak usia dini. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, saran, ataupun masukan, boleh diklik fitur raise hand atau angkat tangannya yang ada di Zoom, atau bisa juga melalui chat. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bapak atau Ibu? Sepertinya tidak ada ya, Bu Tia. Baik, jika tidak ada, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum acara ini saya tutup, silakan Bapak Ibu untuk melakukan absensi melalui link yang ada di chat. Di situ sudah saya cantumkan untuk linknya di bit.ly/absen/PM ya. Jadi nanti Bapak Ibu peserta, kemudian dosen dan juga mahasiswa silakan melakukan absensi melalui link berikut ya. Nanti Bapak Ibu ketikkan saja linknya yang bit.ly/absen/PM di browser atau Google-nya, kemudian nanti diisi semua data untuk absensinya ya.
Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi foto bersama. Diharapkan Bapak Ibu semua untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu dan bisa standby di depan laptop atau handphonenya. Mbak Deni bisa minta tolong untuk dibantu screenshot? Iya, Mbak Ita. Ya. Ayo Bapak Ibu dinyalain semua kameranya. Mau saya screenshot sekarang. Langsung saya screenshot ya. Oke. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah ya, Mbak Deni? Sudah selesai. Oke. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara untuk hari ini telah selesai dilaksanakan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Agung, Ibu Cucu, dan Ibu Tia atas penjelasan dan arahannya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam acara hari ini. Akhir kata, saya Ita Yulianti sebagai moderator pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu warahmatullahi Cucu, wabarakatuh. terima kasih Bunda-bunda semua, Bu Malia, terima kasih banyak yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Baik, saya